Jadi kemudian akidah. Kenapa Asy'ariyah? Ini kepada nisbah Imam Abu Hasan al-Asy'ari. Kenapa nisbah pada Imam Abu Hasan al-Asy'ari? Di masa Khalifah Utsman bin Affan, agak banyak muncul riak-riak perpecahan umat ini, Pak. Lalu meninggal beliau, muncullah beberapa, ada namanya sekte Khawarij, Pak. Khawarij. Lalu ada muncul sekte Syiah. Muncul lagi ke depannya ada Murji'ah, Pak. Ini yang awal-awal muncul nih. Setelah itu ada lagi Qadariyah. Ada lagi Jabariyah. Banyak muncul, Pak. Ada lagi Mu'tazilah dan seterusnya. Setiap sekte ini punya pemahaman menyimpang. Ada akidah menyimpang. Contoh Syiah. Syiah ini memposisikan Sayyidina Ali berlebihan. Bahkan memposisikan Sayyidina Ali itu bisa lebih daripada Nabi Muhammad. Ada sebab begitu, Pak. Jadi Syiah itu enggak sama semuanya. Di dalamnya banyak sekte juga. Jadi satu Syiah itu di dalamnya ada mengatakan sampai 22 kelompok. Lalu Murji'ah. Murji'ah ini yang penting kita iman. Solat tak solat enggak masalah, penting iman. Masuk surga juga kita. Coba bayangkan kalau Murji'ah ini hidup sekarang. Kata sekarang yang penting kami syahadat. Yang penting kami iman. Enggak ke masjid enggak apa-apa. Enggak ngaji enggak apa-apa, enggak solat enggak apa-apa. Berbahaya enggak, Pak, gitu? Berkembang itu. Ada lagi Qadariyah Jabariyah ini. Kata kelompok itu ngapain kita amal lagi? Kita ikutlah kalau kata Allah masuk surga juga. Kalau kata Allah masuk neraka juga. Ngapain kita sholat? Kayak gitu orang-orang akan hidup sekarang. Sholat ya orang masih tidak baik akhlaknya, apalagi kita sholat. Lalu muncul lagi nanti Mu'tazilah. Mu'tazilah ini logikanya kuat. Nanti bisa mengalahkan syariat. Sehingga orang Mu'tazilah ini tak mengakui nanti di akhirat ada syafaat Nabi Muhammad. Orang Mu'tazilah tak mengakui di akhirat kita bisa melihat Allah dalam surga. Orang Mu'tazilah ini, kalau ada orang meninggal, dia anak-anak, atau orang ini bukan mukallaf, dia meninggal, dia tidak masuk surga, tidak masuk neraka. Tapi manzilah baina manzilataini. Semua kelompok ini punya keyakinan sesat. Lalu datang Imam Abu Hasan al-Asy'ari. Yang beliau ini usianya sampai 10 tahun, ini sunni. Ahlu sunnah. Ajaran murni. Tapi meninggal ayahnya, maka ibunya menikah baru. Usianya sampai 40 tahun, ada dari 10 sampai 40 tahun ini, lebih kurang 30 tahun beliau, ayah tirinya seorang Mu'tazilah. Ayah tirinya Pak Mu'tazilah, Pak. Sehingga selama 30 tahun itu dia dapat ajaran Mu'tazilah. Bahkan beliau menjadi, karena memang orang cerdas, kalau ada seminar, beliau mewakili. Kalau ada debat, beliau utusan. Kalau ada khutbah, ada penjelasan segala macam, beliau bintangnya. Menulis kitab, beliau bintangnya. Karena dia bicara hebat, menulis hebat, otak cerdas. Sehingga menjadi imam dalam mazhab Mu'tazilah. Usia 40 dia mulai ragu. Ini keyakinan benar atau tidak? Sebab di antaranya menurut dia ada yang tidak final, tidak finish, tidak fix keyakinan ini. Contoh, seperti kasus ada ditanyakan, kalau ada 3 orang meninggal ayah katanya. Ayahnya kan seorang ulama besar. Yang satu dia tua tapi ahli maksiat. Yang kedua meninggal tua tapi ahli taat. Yang ketiga anak kecil belum balik meninggal. Di mana mereka ketiganya? Kalau yang pertama kata ayahnya masuk neraka karena tua maksiat. Yang kedua dia tua tapi taat, masuk surga. Yang kecil enggak masuk surga, enggak masuk neraka kata dia. Bingung dia. Dia nanti protes pada Allah gimana? Ya Allah, kenapa enggak biarkan saya tua? Sehingga saya bisa masuk surga seperti bapak nomor 2 tadi. Kata dia, Allah tahu kamu yang terbaik bagi kamu meninggal waktu kecil. Sehingga kamu tidak masuk neraka nanti. Tapi saya pengen juga masuk surga kata dia. Kalau dikabulkan keinginan dia, kata yang masuk neraka akan bilang juga pada Allah, ya Allah, kenapa matikan saya tua sehingga saya masuk neraka? Kok enggak biarkan saya mati di waktu muda? Itu kalau semuanya bertanya, Pak, repot jawabnya, Pak. Karena ketiganya tempatnya beda. Maka mulai dia meragukan. Oh, ini ada yang tidak beres ini gitu. Sehingga termasuk keyakinan terhadap syafaat, melihat Allah di akhirat, dan banyak lagi keyakinan lain, muncullah keraguan dalam dirinya. Sampai akhirnya di usia 40 ini, di bulan Ramadan, biasanya malam 27 di masjid di Basrah itu, siapapun orang di sana sudah terkenal, malam 27 itu mereka ke masjid semuanya. Hidupkan malam semuanya ramai, mengaji, bertahlil, berzikir,
dipimpin oleh ulama. Malam itu beliau ngantuk betul, nggak berangkat ke masjid. Saking ngantuknya dia tidur di rumah. Ya maklumlah kalau udah ngantuk betul kita kan nggak sadar keadaan. Beliau ini ulama yang dipaksa ngantuk oleh Allah. Dalam ngantuk itu tidur bermimpi dengan Rasul. Oleh Rasul suruh tolong sunnahku, kata Rasul. Dia bingung. Selama ini merasa sudah memperjuangkan sunnah. Kayak Mu'tazilah Nur, dia sudah representasi Islam. Menurut Rasul tolong sunnahku. Berarti ini belum. Berarti masih ada masalah. Sampai dia dalam satu Ramadan itu mimpi 3 kali bertemu Rasul. Suruh oleh Rasul semuanya tolong sunnahku. Sampai dia sempat protes pada Rasul. Masa saya sudah puluhan tahun mendarah daging dalam diri saya, ini yang saya yakini, lalu tiba-tiba saya tinggalkan. Berat bagi saya. Rasul bilang, kamu tidak perlu meninggalkan, tolong sunnahku. Yang sesuai dengan sunnah jalankan, yang tidak, itu aja yang kau tolong. Lalu sampai bermimpi, nanti Rasul bagaimana aku memperjuangkannya, siapa yang akan menolong segala macam? Jalan saja, nanti Allah akan tolong kamu, Allah akan bukakan jalan untuk kamu. 3 kali mimpi, Pak. Keyakinan tadi merasa tidak fix bagi beliau, tidak final bagi beliau, tidak menenangkan beliau. Kemudian mimpi Rasul, akhirnya dia meninggalkan Basrah 2 pekan, 15 hari lebih kurang bahasa kita. Dia merenung. Dia tak bergaul dengan masyarakat. Karena kalau kita masih bergaul dengan orang, itu masih ada pengaruh. Ini jangan-jangan orang tadi takut kita ditinggalkan orang, segala macam. 2 pekan dia tinggalkan, dia renung, dia kaji setiap keyakinan dia periksa dari Al-Quran dan Sunnahnya, dari logika dia. Oh, ini tidak masuk. Maka dia 2 pekan tadi balik lagi ke Basrah. Dia tulis 3 buku kecil menjelaskan akidah dia. Dia balik ke Basrah, dia naik ke atas mimbar, dia di atas mimbar sampaikan, kalian tahu dulu siapa saya? Apa keyakinan saya? Saya dulu mengatakan begini, begitu, segala macam. Hari ini saya tinggalkan semua keyakinan saya. Saya lepaskan. Seperti saya melepaskan baju jubahnya. Bapak Ibu pernah tengok baju jubah para habib itu? Dia tak berkancing. Dalamnya ada jalabiah, ada gamis itu. Di luarnya ada satu lagi. Itu tak berkancing. Dilepaskan itu, dibuang. Saya seperti melepaskan ini. Lalu dia umumkan taubatnya. Sejak itu, dia kaji semua akidah berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, menggabungkan dalil nakli, dalil akli, dan beliau umumkan pada masyarakat. Beliau debat orang-orang Mu'tazilah, beliau ajarkan ilmunya, beliau cari orang-orang tokoh Mu'tazilah tadi, di debatnya, diajarkan semua ilmu menurut konsep yang baru. Lalu para ulama di zaman itu mengatakan, inilah dia konsep akidah Ahlus Sunnah yang diinginkan Rasul itu. Di zaman beliau itu bukan tak ada ulama yang lain, Pak. Banyak ulama lain. Tapi orang tak berani. Kenapa? Mu'tazilah menguasai. Bahkan khalifah di zaman itu, pemikirannya Mu'tazilah. Karena khalifah Mu'tazilah, ulamanya Mu'tazilah, ulama yang bukan Mu'tazilah tersingkir. Beliau muncul dengan keyakinan tak sama dengan keyakinan pemerintah. Maka orang-orang lain mulai menguat. Mulai mengikut caranya. Mulai mensupport beliau. Sehingga muridnya menyebar. Yang waktu itu terkenal ada pengikut mazhab Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali. Itu mulai dalam akidah mengikut metode beliau. Sehingga metode beliau ini disebut dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebelumnya nggak ada istilah Ahlus Sunnah itu, Pak. Yang lain itu karena muncul kelompok ini semuanya disebut dengan Ahlul Bid'ah. Untuk melawan ini muncul Imam Abu Hasan Al-Asy'ari tadi. Disebutlah beliau dengan Ahlus Sunnah. Sejak saat beliau sampai hari ini kalau ada kitab kuning atau kitab yang dikarang disebut Ahlus Sunnah, keyakinan beliau. Imam Ahlus Sunnah disebut beliau. Sampai sekarang. Di kitab-kitab yang merupakan kitab representasi dalam akidah, itu disebut dengan Imam Ahlus Sunnah, itu beliau. Jadi, beliau ini, Pak, ulama, di masa 10 tahun ini sudah hafal Quran, sudah mengaji hadis, sudah mengaji fikih, usul fikih. Hanya saja nasibnya, karena bergaul dengan hidup dengan bapak Mu'tazilah, Sunni tadi, menjadi terkontaminasi dengan Mu'tazilah. Sehingga menjadi matang keilmuan di Mu'tazilah. Tapi itu rupanya hikmah, Pak. Dengan dia menguasai Mu'tazilah selama 30 tahun tadi, dia mudah menghantam Mu'tazilah, yang menguasai negara, sehingga Mu'tazilah itu tumbang. Sekarang kita tak mengenal lagi nama Mu'tazilah. Berkat beliau dan para murid beliau. Buku-bukunya terkenal sampai sekarang. Nah, buku-buku beliau itu dikarang. Kemudian, mungkin Bapak dapat klaim bahwa beliau ini taubat. Nggak ada, Pak. Beliau setelah taubat ini nggak ada lagi taubat. Taubat beliau cuma sekali. Awalnya Sunni, masuk Mu'tazilah, lalu taubat. Setelah itu, nggak ada lagi taubatnya.